Selamat pagi, hari ini kita belajar bab 2 bersamaan dasar akuntansi, jurnal dan pelaporan keuangan. Kita bahas subbab yang pertama tentang persamaan dasar akuntansi pemerintah. Persamaan dasar akuntansi pemerintah, yang pertama persamaan dasar akuntansi pemerintah. Aset tambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Kemudian beban sama dengan belanja sama dengan pengeluaran pembiayaan. Dan pendapatan sama dengan pendapatan LO ditambah dengan pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan pembayaran. LO itu laporan operasional, LRA itu laporan realisasi anggaran. Dan untuk pengertian pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk pengertian pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kemudian untuk proses konversi persamaan dasar akuntansi pemerintah. Aset ditambah dengan beban sama dengan kewajiban tambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Beban sama dengan beban LO ditambah dengan belanja LRA ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Maka pendapatan sama dengan persamaan dasar akuntansi pemerintah. Pendapatan sama dengan pendapatan LO ditambah dengan pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan. Yang kedua, ekuitas dana pemerintah. Ekuitas dana pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar atau EDL adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. EDL ini terdiri atas yang pertama kas bendahara penerimaan, yaitu saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas di bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke kas daerah atau bendahara umum daerah. Yang kedua, kas di bendahara pengeluaran, yaitu kas dalam pengelolaan pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan ke bagian kas daerah atau bendahara umum daerah. Yang ketiga, piutang pajak daerah atau retribusi daerah, yaitu piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada surat ketetapannya. Yang keempat, bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang lainnya, yaitu reklasifikasi piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, yang meliputi bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya. Yang kelima, persediaan, yaitu aset berwujud yang meliputi perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Kemudian untuk ekuitas dana investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Entitas dana investasi terdiri atas jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Kemudian untuk ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam dana cadangan. Dalam akuntansi pemerintahan Indonesia akan mengubah struktur persamaan akuntansi menjadi sebagai berikut. Ya, struktur persamaan dasar akuntansinya menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah dengan EDL ditambah dengan EDI ditambah dengan EDC. EDL itu sama dengan aset lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Kalau EDI, aset tetap dikurangi dengan kewajiban jangka panjang atau EDI. Sama dengan investasi jangka panjang ditambah dengan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Sedangkan EDC itu adalah dana cadangan. Ya, sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih.